Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Inoviatul Fasa Nazira, NIM 208190013 dari kelas Tadris IPSA. Di sini saya akan membuat video mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah Microteaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat dong tentunya. Alhamdulillah luar biasa sekali. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, silakan. Alhamdulillah, kita telah berdoa. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Ibu minta tolong, silahkan kalian cek teman di samping kanan kirinya. Kira-kira siapa yang hari ini tidak masuk? Oke? Baik. Yang pertama, Afif, hadir? Ya, hadir. Alda? Ya. Alba? Oh iya. Dewi? Ya, hadir. Faza? Oh, baik. Alhamdulillah hari ini ternyata kelas kalian hadir semua. Wah, sangat hebat sekali. Jadi, total siswanya ada 20 anak ya. Selanjutnya, Ibu mau tanya nih. Kira-kira siapa dari kalian yang masih ingat materi pelajaran yang kita bahas minggu lalu? Ayo, silahkan yang masih ingat tentang apa, silahkan angkat tangan. Iya, silahkan Dewi. Benar sekali, yaitu tentang interaksi sosial. Nah, berbicara mengenai interaksi sosial, tentunya kita selalu mengalami dan juga selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Benar atau tidak? Benar sekali. Kalian sebelum berangkat sekolah, pasti kalian melakukan interaksi sosial, entah itu dengan ayah, dengan ibu, dengan anggota keluarga lain di sekolah maupun dengan teman-teman lainnya. Hubungan antar manusia itu bersifat dinamis anak-anak. Kenapa kok seperti itu? Iya, karena berlangsung selama seumur hidup, selama manusia tinggal dengan masyarakat. Nah, kenapa seperti itu? Karena interaksi sosial berusaha memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak benar, yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi mereka ini membutuhkan orang lain. Itu yang dimaksud manusia sebagai makhluk sosial. Nah, anak-anak, pertemuan pada kali ini kita akan belajar mengenai apa sih pengertian interaksi sosial itu, terus apa ciri-cirinya, serta apa syarat yang menyebabkan interaksi sosial itu terjadi. Kira-kira apa ya? Coba dari kalian ada yang bisa menjawab atau tidak apa pengertian dari interaksi sosial? Ada? Ya, kamu silahkan. Ya. Oh ya, baik. Benar sekali. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu, kemudian antar kelompok dengan individu, maupun antar kelompok dengan kelompok. Ya, benar sekali. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kemudian antara individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Jadi ada 3 yang perlu kita garis besari. Yang pertama, tadi perorangan individu dengan individu. Contohnya seperti Dewi yang sedang berinteraksi dengan Alba. Nah, itu merupakan contoh dari interaksi sosial antar individu. Kemudian, apa yang kita alami saat ini di kelas? Nah, Ibu menjelaskan
materi kepada kalian, siswa-siswi yang ada di kelas. Ini termasuk contoh dari interaksi individu dengan kelompok seperti itu. Mungkin dari sini ada pertanyaan anak-anak? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Kita lanjut kalau gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai ciri-ciri interaksi sosial. Nah, ciri-ciri interaksi sosial di sini ada 4. Yang pertama itu pelakunya lebih atau tidak kurang dari 2 orang. Jadi pelakunya itu 2 orang atau lebih. Bu, kalau pelakunya itu cuma 1 orang atau kita sendiri, apakah itu termasuk interaksi sosial? Tentu saja tidak, karena kita tidak berhubungan dengan orang lain. Dan interaksi sosial itu hanya bisa dilakukan dengan 2 orang atau lebih. Lalu ciri yang kedua, yaitu memiliki simbol. Memiliki simbol. Apa sih Bu yang dimaksud simbol itu? Simbol itu seperti apa ya? Nah, simbol itu merupakan hal-hal yang dimengerti oleh kita dan juga lawan bicara kita. Contohnya apa? Contohnya itu seperti bahasa. Kenapa kok bisa bahasa, Bu? Kenapa kok bisa bahasa? Nah, anak-anak, bahasa di sini sebagai simbol utama interaksi sosial, karena dengan adanya kesamaan bahasa, kita dapat memahami apa yang orang lain bicarakan, seperti itu. Jadi, apabila kita sedang berbicara dengan orang luar atau kita tidak bisa memahami apa yang dibicarakan, maka kita tidak dapat melakukan interaksi sosial dengan baik. Karena apa? Karena bahasa yang digunakan tidak bisa dimengerti sehingga menghambat proses terjadinya interaksi sosial. Lalu ciri yang ketiga apa anak-anak? Ya, benar sekali. Ada dimensi waktu. Nah, yang dimaksud dimensi waktu di sini adalah, jadi yang dimaksud dari dimensi waktu di sini adalah interaksi sosial yang bisa dilakukan kapan saja, mulai dari hari ini, besok, lusa, maupun kemarin, yang menunjukkan kapan kita melakukan interaksi tersebut. Jadi perlu diingat ya, sekali lagi anak-anak, kalau interaksi sosial itu tidak bisa atau hanya bisa dilakukan minimal dua orang dan dilakukan dengan simbol-simbol yang saling dimengerti. Kemudian ada dimensi waktu, dan yang terakhir memiliki tujuan. Kemudian ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, mengapa harus ada syarat-syarat interaksi sosial, Bu? Karena tidak semua yang kita lakukan dengan masyarakat itu termasuk interaksi sosial. Sehingga apa saja yang termasuk syarat-syarat tersebut? Jadi yang pertama itu ada kontak sosial. Kontak sosial. Nah, dari kata kontak sudah jelas bahwa kontak merupakan bertemunya 2 orang atau lebih secara fisik atau melalui bantuan alat perantara. Nah, di dalamnya kontak sosial ini juga dibagi ke dalam 2 aspek lagi. Yang pertama yaitu kontak primer, kemudian yang kedua kontak sekunder. Yang pertama itu kontak primer. Kontak primer merupakan proses interaksi yang dilakukan secara langsung atau secara tatap muka. Jadi contohnya semisal Dewi bertemu dengan Alba, mereka bertemu dan membicarakan sesuatu. Jadi mereka ini termasuk contoh dari kontak primer. Sedangkan yang kedua itu adalah kontak sekunder. Nah, tadi primer bertemu secara langsung, kalau sekunder berarti tidak secara langsung. Benar, jadi interaksi yang dilakukan tidak secara langsung atau melalui media perantara. Contohnya apa saja? Mungkin anak-anak bisa menyebutkan? Ayo. Ya, silahkan. Benar sekali. Media telepon, surat menyurat,
SMS, banyak sekali sosial media yang sekarang semakin marak digunakan. Nah, itu merupakan bentuk dari kontak sosial sekunder. Lalu yang kedua di sini ada komunikasi. Nah, syarat yang kedua ini adalah komunikasi, di mana komunikasi sendiri merupakan proses penyampaian pesan kepada orang lain dan pesan tersebut dapat dipahami oleh sang penerima. Di dalam komunikasi sendiri itu juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada komunikasi verbal dan yang kedua itu komunikasi non-verbal. Adapun komunikasi verbal yaitu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa. Contohnya kita berbicara, kita menulis itu menggunakan bahasa. Kemudian yang kedua ada non-verbal. Non-verbal di sini berarti lawan dari verbal, yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi kalau verbal menggunakan bahasa yang diucapkan, kalau non-verbal itu menggunakan bahasa isyarat, bisa dengan isyarat tangan ataupun isyarat mata. Jadi seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ya anak-anak? Baik, alhamdulillah kalau begitu. Lalu, oh iya, ada lagi yang lebih penting ternyata anak-anak. Jadi di dalam komunikasi sendiri itu ada beberapa syarat lagi. Yang pertama itu ada sender. Ini sangat penting. Sender itu adalah pengirim pesan. Jadi disebut sender. Kemudian yang kedua itu ada receiver. Siapa anak-anak? Receiver. Nah, si receiver ini adalah si penerima pesan. Kemudian yang ketiga ada message, yaitu pesan. Pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada siapa? Penerima. Nah, lalu yang terakhir itu ada feedback. Jadi feedback itu merupakan umpan balik dari kedua belah pihak setelah saling berkomunikasi, setelah saling mengirimkan pesan. Jadi ada feedback yang akan diberikan dari kedua belah pihak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, di sini bentuk dari interaksi sosial ada dua macam. Adapun yang pertama yaitu asosiatif. Baik, anak-anak, apakah kalian sebelumnya telah mengetahui apa itu bentuk interaksi sosial asosiatif sendiri? Ayo, yang bisa silahkan angkat tangan ya. Baik, kalau begitu, yang pertama yaitu interaksi sosial asosiatif. Jadi, yang pertama yaitu interaksi sosial asosiatif, di mana bentuk yang satu ini merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Kemudian yang disosiatif merupakan proses interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan, baik itu individu maupun ke kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam bentuk-bentuk dari dua bentuk interaksi sosial tersebut, di mana yang pertama yaitu interaksi sosial asosiatif. Nah, di dalamnya ini terdapat 4 macam lagi. Yang pertama yaitu kerjasama, yang kedua ada akomodasi, yang ketiga ada asimilasi, dan yang keempat adalah akulturasi. Baik, jadi yang pertama adalah kerjasama. Apa sih yang dimaksud kerjasama itu? Nah, kerjasama di sini merupakan suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada akomodasi. Siapa yang ingin menjelaskan mengenai akomodasi?
Ya, silahkan. Benar sekali, akomodasi merupakan upaya menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak yang sedang bertikai. Kemudian, yang ketiga adalah asimilasi. Nah, siapa lagi yang ingin mencoba menjelaskan mengenai asimilasi? Silahkan angkat tangannya. Baik, Dewi, silahkan. Iya, benar sekali. Asimilasi merupakan pencampuran budaya yang melebur menjadi satu kebudayaan yang baru. Sedangkan yang terakhir itu ada akulturasi. Nah, apa sih akulturasi itu, Bu? Akulturasi itu merupakan pembauran dua kebudayaan atau beberapa kebudayaan yang mana kebudayaan tersebut menjadi sebuah kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur budaya yang lama. Nah, keempat itu tadi merupakan contoh bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Kemudian yang disosiatif. Nah, yang disosiatif di sini juga terbagi dalam 3 macam. Yang pertama, ada persaingan atau kompetisi. Nah, pasti kalian seringkali mengalami apa yang disebut dengan persaingan. Contohnya ketika saat mengikuti lomba seperti itu termasuk persaingan. Dari definisi persaingan sendiri adalah individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan tanpa menggunakan kekerasan. Yang kedua ada kontravensi. Apa sih kontravensi itu? Suatu perasaan tidak suka terhadap seseorang yang disembunyikan. Kemudian yang terakhir juga ada lagi. Apa itu? Ya, pertentangan atau konflik di sini merupakan interaksi sosial yang dilakukan individu atau kelompok yang disertai dengan kekerasan. Nah, itu tadi bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Jadi perlu diingat ya anak-anak, bentuk dari interaksi sosial di sini ada 2. Yang pertama asosiatif dan yang kedua disosiatif. Nah, yang asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Kemudian yang kedua, disosiatif. Disosiatif ini mengarah kepada perpecahan. Mungkin sampai sini, apakah ada pertanyaan? Tidak? Baik, Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan ya. Silahkan materi yang sudah disampaikan hari ini dicatat dan jangan lupa untuk selalu dibaca. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.